Oke, baik. Kita akan mulai perkuliahan kita. Silakan siapa yang berdoa dan bernyanyi. Sebelum kita memulai perkuliahan kita bernyanyi dan kita jemaat nomor 3. Kami puji dengan ganti. Tadi sudah dari kelas lain. Kita bernyanyi udah di jalan mulia. 1, 2, 3, ya. Tuhan mantapkanlah Tuhan diriku lebih dekat kepadamu di tempat pinggiran teduh. Tuhan mantapkanlah aku. Tuhan hati kita, puji serta syukur kami panjatkan siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Itu untuk melaksanakan acara yang kami akan sehari. Berkati Tuhan Bapa dosa yang akan mengajar dan membimbing kami. Kami selaku mahasiswa dapat mengerti apa yang kita belajar. Untuk juga Tuhan kami juga selaku mahasiswa untuk berkati Tuhan. Kiranya kami bisa bersabar dalam segala proses pekerjaan. Dosa pelanggaran kami, Kau mengampuni. Alam kasih dan mengumpulkan Tuhan Tuhan yang kami panjatkan. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Oke. Baik, kita jumpa kembali dalam mata kuliah filsafat timur. Ini merupakan lanjutan dari filsafat barat yang telah dipelajari semester yang lalu. Betul kan, sudah belajar filsafat semester yang lalu kan? Dan filsafat barat itu akan melengkapi dengan pembahasan kita hari ini filsafat timur. Filsafat timur akan banyak membahas topik karena timur itu adalah sebuah terminologi, sebuah tempat. Timur itu sangat luas, mulai dari China sampai nanti ke Jepang, lalu sampai lagi ke India, kemudian sampai lagi ke ya, dan sampai lagi ke Indonesia, Arab, Indonesia. Indonesia itu kita akan banyak membahas tentang filsafat. Filsafat ada di Indonesia itu banyak sekali, mulai dari Sabang sampai Merauke. Maka di Indonesia kita akan belajar filsafat suku atau daerah, lalu suku filsafat lokal. Maka ada local wisdom, bijaksanaan lokal, itu kita pelajari. Ini sungguh luar biasa yang luasnya. Bukan filsafat barat. Filsafat barat hanya satu, barat. Barat itu mulai dari Jerman sampai Amerika, barat.
dan mungkin dimasukkan lagi Australia ke dalam. Tapi Australia sebenarnya sudah masuk ke Asia, Asia kecil, Asia jauh. Tapi di sepak barat itu tidak banyak budaya-budaya yang belajar di sana karena hanya satu bagian dari filsafat. Kalau filsafat timur itu ada banyak hal yang harus kita ketahui dari filsafat timur. Ini menarik. Karena jangan lewatkan filsafat timur ini karena banyak hal yang akan kita pelajari di filsafat timur. Tentu saya akan mulai dari kehadiran kita ya. Sebelum lanjut ke bagian yang lebih dalam. Yang mengontrak mata kuliah ini nanti akan saya lihat dari absensi. Kalau misalnya tidak ada lagi namanya di sini, maka dia tidak masuk mata kuliah filsafat. Selama 2 minggu ke depan masih bisa dikoreksi yang mengontrak mata kuliah ini. Tapi minimal ya, sekarang saya panggil tidak ada nama sih nanti segera urus RSU supaya saudara masuk daftar di filsafat ini. Ya, saya akan baca dan panggil satu-satu. Andre David Sitorus, Angelina Cindy Teresia Saragi, Antonius Jeremy Sidumora, Arturito Simura, Ariando Yobel Saragi, Dela Lucia Sregar, Eric Fernand Rionaldo Sidumora, Evan Ewaldo Surbakti, Krista Apria Grisang, Apria ya, bukan awanita ya, kan Apria laki-laki, awanita. Oke, Apria. Gina Katrina Gending, Gracia Evelyn Purba, Hokop Linggum Sianturi, Ike Riahen Sembiring, Inka Sabrina Tarigan, Joshua Situmorang, bukan Kota Barat kan? Beda kan? Joy Rafael Saragi, Kesia Antasari Stepu, Kevin William Aritona, Kiki Emeria Girsang, Mei Miranda Saragi, Monang Samuel Perlindungan Kutagawa, Nathanael Ginting, Nermi Damanik, Reski Kutagalung, Raika Sri Au, Christine Saragi Garing. Nanti kalau anak lahiran 2022 nggak boleh lagi hurufnya 60 karakter lebih, ditolak negara. Jadi kalau kalian nanti punya anak, jangan lebih dari 60 karakter, ditolak negara. Bukan ketawa, ini peraturan negara. Jadi syukur kalian masih kelahiran di bawah 2022. Nanti kalau lebih 60 karakter ditolak negara. Jadi nanti punya anak jangan panjang-panjang, singkat-singkat saja. Namanya singkat tapi berkualitas. Sanni Yohana Siregar, Selfie Febiana Karo, waktu sudah ada kian Sofi, Sri Imelda Sifai, Periska Aprilia sendiri. Aduh saya Wendy Panjaitan, Wiratami Renita Putri,
Saya harus mengenal lagi. Karena baru setahun kita bertemu kan. Udah 3 tahun. Semester berapa? Semester 3 kan? Berarti setahun lah itu. Hitung setahun lah. Yesi Gelsami Sejabat. Yesi Yuda Putera ya. Yudian Tiola Ginti. Tiola atau Tai? Tiola. Yunar Rio Fandi Sumbu. Ada lagi nama yang sudah disebut? 1, 2, 3. Bila nama dibacakan, harus ada nama kalian kan? Bila nama dibacakan. Jadi kalau nama kalian tidak dibacakan, kan bahaya. Tidak masuk surga. Supaya masuk surga, urus ke KRS kalian ya. Urus KRS-nya, mumpung masih bisa dirubah. Mungkin 2 minggu ini masih bisa. Kalau misalnya ini soal biaya, tidak ada uang, bermohonlah ke Waket 2 supaya bisa dibayar setengah dari uang kuliah. Supaya bisa kuliah ya. Daripada nanti cuti, sayang. Kalian kehilangan kesempatan. Aturan tamat 4 tahun, jadi 5 tahun. Sayang. Gara-gara uang tidak ada. Kalau uang itu kan dicari. Ya. Berdoa aja sudah setengah. Kan? Setengah dapat. Itu berdoa. 50%. Berdoalah semua orang tua selalu supaya mereka sehat, panjang umur, dapat rezeki. Rezeki itu beda dengan gaji. Kalian tahu kan gaji kan sudah ada tertulis, misalnya 5 juta, 4 juta. Rezeki itu tidak tertulis. Rezeki itu Tuhan yang beri. Tiba-tiba ada orang suka sama kasih uang kan, itu rezeki. Tiba-tiba dia waduh kawan lama, udah lama nggak rezeki. Dan rezeki tidak bisa diatur oleh manusia, itu hanya Tuhan yang mengatur. Banyaklah kalian berdoa sehingga orang tua kalian bertemu dengan orang-orang lain. Anak kita di STT ya, iya ini dukungan saya ya. Orang tua, alhamdulillah. Gitu. Oke ya, nanti nama kalian tulis di bawah ya. Nama-nama yang belum dibacakan ditulis di bawah. Tapi minggu depan nama kalian sudah dibacakan. Baru kalian bisa nyanyi bila nama dibacakan. Oke, silakan ditulis, ditandatangani 2 ya. Karena kita sudah kuliah umum kemarin. Hari ini satu lagi jadi 2. Siapa yang ikut kuliah umum kemarin? Semua. Jangan bohong ya. Itu Supirdi Sambo yang bohong. Semua ikut ya. Siapa yang bicara waktu itu? Oh iya. Oke, silakan baca ya. Baca bukan tantangan. Lupa aku. Mohon maaf saya agak kurang sehat karena mungkin kecapean ya. Setelah ujian 2 gelombang, kami mengejar lagi akreditasi kampus kita, institusi. Lalu kami langsung mengajar, jadi memang kecapean. Jadi kita sudah dikeluarkan, sudah mendapat hasil institusi kita akreditasi baik ya. Artinya kita sudah bisa menyelenggarakan rapat, kuliah, penerimaan, wisuda dan sebagainya sudah bisa kita lakukan karena kita sudah diakui negara sebagai kampus sekolah tinggi teologi, PTT, perguruan tinggi teologi. Walau belum menghasilkan yang terbaik, karena nilainya kan baik sekali, unggul. Di bawahnya tidak terakreditasi. Kita sudah di level 2, baik. Kalau dulu namanya C, BA, sekarang baik. Itu sudah lumayan, supaya nanti kita meningkatkan kualitas kita ke baik sekali, dengan meningkatkan cara belajar. Cara belajar seperti ini masih kalah, nggak bisa kita nilai baik sekali. Karena cara belajar sekarang sudah pakai alat-alat digital, seharusnya sudah harus ada di sini InFocus, sehingga ketika saya mengajar sudah tampil di sana.
Tidak lagi saya tulis-tulis seperti ini. Saya hanya nulis di sini, bisa tampil di sana. Kita masih berjuang untuk itu. Doakanlah supaya yayasan STT bisa bersinergitas membangun kampus kita ini. Kalau di zaman sekarang masih kipas seperti ini, di kampus di dalam itu tidak bisa nilai baik sekali. Karena ini masih C, wajarlah kipas angin. Kalian belajar panas, saya pun mengajarnya kepanasan. Mungkin gara-gara itu saya agak capek. Memang saya sudah minum obat. Karena minum obat, mata ini mau ngantuk. Ini saya lawan-lawan ini sekarang. Makanya saya harus banyak minum. Supaya jangan ngantuk. Haleluya. Halo, apa salah apa hasian? Ketawa masih soalnya. Iya, aku bilang hasian ketawa mereka. Iya. Ya. Yuk, yuk. Ya, tinggal 10 menit lagi satu. Kami panggil hasian. Karena kami dulu tanam bunga di samping pagar, tanam cinta di samping belajar. Bukan untuk ditiru. Tapi kami dulu memang begitu waktu di kampus bertemu. Lalu sampai akhirnya, jangan setelah selesai dari kampus, STH itu jadi selamat tinggal hasian. Jangan. Kalau tidak bisa mempertahankan sampai akhirnya, jangan pacaran di kampus. Menyakitkan. Satu GBKP, satu GKPA, kemana? Panjang ceritanya. Satu HKI, satu GKPS, kemana? Panjang ceritanya. Kalau HKI ke HKI masih lumayan kan. Apalagi peraturan gereja sekarang, nggak boleh dua-dua, satu kerja kan. Jadi pilih satu, kau pendeta tuh. Akunya, kau. Berkelahi. Jadi lebih baik yang lain lah. Kan masih Unimed ada, USU kan. Paling dekat ini apa? Ada kampus apa di sini? Pertanian. Mertandang aja ke sana. Sering berkhotbah ke sana kan. Saudara. Lagi matanya sambil Oke, lari ke sana. Oke, filsafat. Ini bicara filsafat memang agak unik. Saya hampir 3-4 semester mengajar filsafat ya. Ada yang mau fisherman? Fisherman ini strong man. Keras. Ini gatal bisa dibuat tidak gatal. Nanti dicoba ya. Nah, filsafat ini, kalau filsafat barat, apa artinya definisi filsafat barat? Siapa yang tahu? Filsafat barat itu apa? Siapa yang nilai A filsafat barat kemarin? Yang nilai C, nilai B, pada lain nilai A. Susah di filsafat barat kemarin. Jadi nggak tahu kalian apa itu filsafat barat. Apa filsafat barat? Pertanyaan-pertanyaan tidak menyentuh, nggak sampai. Pemikiran apa? Sama, orang timur pun punya pemikiran. Apa? Itu ya. Kenapa nggak berhasil kalian? Ada.
Agak mengenak, agak mengenak. Jadi nggak lolos, tapi sudah sarjana filsafat barat kalian kan, udah tamat kan? Ada yang A, ada yang B, ABC, AB, BC, BC dan sebagainya kan? Kalau sudah seperti itu kan sudah tamat harusnya. Sudah dipelajari kemarin ontologi, epistemologi dan aksiologi sudah. Ya terus epistemologi, terus aksiologi. Belum begitu mendalam. Jadi memang kalian harus begini ya. Kalau belajar itu jangan kejar nilai. Kalau nilai itu bisa dikasih gampang. Tapi kejarlah ilmu. Masukkanlah ilmu ke pikiran kita sebanyak-banyak. Kalaupun nilai C nggak apa-apa. Tapi kau punya ilmu. Daripada nilai A, tapi tidak ada ilmu. Jauh lebih saya hargai orang yang berilmu daripada orang yang cum laude. Nilai A. Banyak orang yang cum laude tidak diterima di perusahaan-perusahaan karena tidak punya ilmu. Sama seperti agama, kita kan mengaku beragama, tapi tidak memiliki religiusitas. Kalian punya agama apa kalian sekarang? Agama Kristen kan? Tapi kalau saya tanya religiusitas, kalian tidak tahu. Dan kalian tidak melakukan. Kita lah. Indonesia ini terkenal dengan negara agama, punya banyak agama, bahkan menghormati agama-agama. Saking banyaknya agama di Indonesia dan dihargai agama, sampai di SPBU pun ada masjid, langgar, tempat-tempat umum ada masjid, langgar, semua tempat-tempat ada ibadah, tempat-tempat ibadah. Tapi tidak punya moralitas, religiusitas. Tengoklah Ferdi Sambo, Irjen Pol, waktu pangkat Vietnam, rajin ke Gereja Toraja, kan? Bawa anaknya berdoa di sana bernyanyi. Pangkat jenderal bunuh orang. Apa? Sekarang habis lagi, copot bajunya. Tidak Irjen Pol lagi, tapi Sambo, anak adiknya Rambo, berenya Sampo. Sayang, tidak punya religiusitas. Saya buktikan aja begini. Saya pernah ke Australia, ada hampir 3 minggu di sana. Saya heran di sana rumah tidak ada pintu, tidak ada kunci. Kalian misalnya ingin kamar mandi dikunci waktu kalian mandi, nggak ada itu kuncinya. Apanya pun nggak ada. Kamar pun tidak ada kunci, lemari pun tidak punya kunci. Tidak ada kunci, hanya satu kunci. Kunci masuk rumah. Itu pun pakai remote garasi. Kita mau masuk, terbuka pintu garasi, masuk mobil, tekan lagi, ke dalam semua tidak punya kunci. Mengapa? Karena mereka punya tingkat religiusitas yang tinggi. Karena mereka percaya tidak ada manusia pencuri dan tidak ada manusia pembohong. Kalian cari nanti di Australia orang mencuri tidak ada. Berbohong oleh tidak ada. Walaupun mereka jarang ke gereja. Kalau mereka punya religiusitas yang tinggi. Kita rajin sembahyang 5 kali, tengok. Wow. Tapi membunuh terus. Kalian rajin ke gereja berdoa, baca kitab suci tiap hari. Tapi berbohong terus-menerus. Mencuri kadang-kadang mau kalau nggak dilihat orang. Kalau orang yang sudah punya religiusitas, siapapun tidak ada orang di situ. Kalau memang itu bukan miliknya, tinggalkan di situ. Kita belum sampai ke sana. Kita masih sampai hanya beragama, bukan memiliki religiusitas.
Di Amerika salah satu syarat menjadi presiden apa? Beragama atau punya religiusitas? Apa syaratnya untuk menjadi presiden di Amerika? Harus punya religiusitas. Kalau pun pernah dia mencuri, pernah dia kena hukum, sama sekali tidak akan pernah mencalon. Di kita ini sudah pernah korupsi, mencalon gubernur, mencalon bupati, mencalon presiden. Sekarang siapa yang mencalon presiden? 300 triliun. Gila kan? Negara kita ini bobrok. Diatur oleh mafia semua. Mafia. Polisi-polisi mafia. Ngeri. Punya mobil. Alphard. Lexus. Apa lagi? Semua nama-nama kebun binatang sana di sini. Mobilnya kan? Ferrari. Tidak hanya satu. 2, 3, 4, rumah 3, 5, istri 2, 3 kan? Makanya Ferdi Sambo kasus kan, gara-gara si cewek cantik itu, polwan itu kan. Waktu dulu di sini ada tai lelaknya dipoles, jadi cantik hidung itu jadi mancung kan. Semua orang melihatnya, termasuk si Ferdi Sambo. Ngeri. Kalau siapa itu si Hotman Paris Utopia, Hotman Paris Utopia, dia bilang gini, kalau ada seseorang suami atau ayah punya uang 5 miliar, pasti dia sudah punya istri simpan 5 miliar. Kalau dari situ saya merenung gini, untunglah Tuhan tidak membuat kaya Indonesia ini, ya. Nanti banyak istri-istrinya. Saya memang bukan 5 miliar, masih setengah M, ingat, setengah mati. Makanya banyak Tuhan itu turunkan kasih 5 miliar. Tahan-tahan, supaya beriman. Gitu. Oke, itu soal filsafat ya. Jadi filsafat Barat itu bicara soal logika. Logika, rasio, rasionalisme, segala sesuatu harus bisa dibuktikan secara empiris, secara logika. Kalau tidak masuk logika, menurut mereka itu bukan filsafat. Filsafat apa yang paling kalian kenal dari Barat? Selama belajar apa kemarin? Selama belajar filsafat Barat, filsafat apa yang paling terkenal? Skolastik, apa contoh-contohnya? Contoh-contoh filsafat Barat. Banyak kan filsafat Barat. Kalau skolastik apa? Oke. Universitas Indonesia. Yang lain? Filsafat Barat itu kan harus punya rumus-rumus. Misalnya E sama dengan MC kuadrat, itu teori apa? Teori apa itu? Ya, teori fisika, ya teori apa? E sama dengan MC kuadrat. Teori relativitas. Itulah yang menciptakan bom kan? Lalu kalau misalnya NaCl, O2, CO2, itu rumus-rumus apa? Ya. Seperti itu bisa dibuktikan. Filsafat Barat itu bisa membuktikan air ini dari partikel apa? Air. Sama SMA dulu kan, belajar fisika kan? CO2. Kalau udara ini, O2, oksigen. Nah, jadi kita harus memadukan filsafat dengan pembuktian. Semua rumus dibuktikan. Hukum Archimedes misalnya. Apa hukum Archimedes? Nggak tahu juga. Pasti nggak tamat dulu. Nggak ada. Jurusan apa dulu? PS ya? PS banyak ya? Oke lah kalau begitu.
Kalau misalnya masuk berat benda ke dalam air, maka air akan mengeluarkan seberat benda yang dimasukkan ke dalam air. Itu hukum Archimedes. Kalau kita masuk ke kolam renang, maka air meluap seberat tubuh kita. Gitu ya. Tapi kalau dimasukkan ke kapas, enggak tumpah. Kenapa enggak tumpah kalau dimasukkan ke kapas? Karena dia menyerap. Enggak akan ada keluar. Itu hukum Archimedes. Dibuktikan. Maka banyak orang ingin membuktikan partikel Tuhan. Pernah membuktikan partikel Tuhan? Itu sebabnya kita tidak bisa menjadi sebuah ilmu. Teologi tidak bisa sebuah ilmu. Tidak bisa menjadi sebuah ilmu. Mengapa? Tidak bisa dibuktikan. Ada yang bisa membuktikan partikel Tuhan. Kenapa partikel Tuhan? Kalau air tadi O2, oksigen O2, baru karbon dioksida, baru asam, HCl. Kalau Tuhan apa? Rumus molekul. Ada? Ada. Tidak ada yang bisa membuktikan Tuhan. Maka teologi supaya bisa jadi ilmu, kita masuk ke cara filsafat. Lalu di filsafat itu dulu kita dimasukkan ke sains. Maka dulu orang tanpa filsafat atau kemudian SSI teori, sarjana sains, teologi, filsafat masukkan ke sains, masuk ke kelompok sains supaya kita masuk ilmu. Teologi itu sebuah ilmu. Lalu sekarang pemerintah tidak memasukkan teologi dari ke sains, tapi teologi itu ke filsafat. Maka gelar yang dikeluarkan adalah sarjana filsafat keilahiyah. SP. Kalau nanti dari ST Jakarta tamat orang yang sudah kuliah di ST Jakarta, UKDW, PSW yang berkiblat ke dikti yang mereka adalah SV, sarjana filsafat keilahiyah. Jadi kita masuk ke rumpun filsafat supaya kita diakui sebagai ilmu. Karena tidak ada yang berani membuktikan Tuhan, Theos dan Logos. Maka kita masuk ke tamu sains, terus sekarang ke filsafat. Kalau masternya, magister filsafat keilahiyah. Kalau doktornya, doktor filsafat keilahiyah. Devi. Kami dulu tidak mau disebut Devi, dari UKDW. Karena belum sejak kemarin kami dipanggil ibu dengan kami dengan tapi sekarang ini filsafat keilahiyah. Itu makanya sebabnya kita belajar filsafat. Tapi memang kita karena belum seperti STFT Jakarta yang berkiblat ke bukti, kita tidak bisa menyatakan kita sekolah tinggi filsafat. Sekarang berubah nama menjadi sekolah tinggi filsafat dan teologi. Sekolah tinggi filsafat dan teologi Jakarta, STFT. Artinya mereka belajar banyak filsafat. Kita hanya 4 SKS sampai ke tamat nanti jadi pendeta, hanya 4 SKS filsafat. Itu aja hanya filsafat barat dan filsafat timur. Jadi kalian tidak bisa berfilsafat dengan baik. Apa namanya? Belum sampai. Nah, itu makanya filsafat itu kurang kita. Tapi kalau pastor itu, misalnya di STFT Senaksak dulu, Sangkar, itu filsafat mereka tinggi. Kalau pastor itu kan setelah 4 tahun kuliah filsafat, coba bayangkan 4 tahun kuliah filsafat. Setelah itu baru masuk ke jemaat, namanya mereka frater. Frater itu calon imam. Kalau kita mungkin sebutnya CP ya, lapangan CP. Kalau mereka frater.
Disitulah mereka diuji. Kalau mereka lolos dari ujian itu, artinya tidak menikah, tidak tergoda dengan cantiknya perempuan, maka mereka bisa nanti 2 tahun berikutnya masuk ke kampus lagi untuk masuk studi teologi. Jadi sudah 4 tahun filsafat, 2 tahun prater, masuk ke teologi lagi 2 tahun, baru tamat itu baru mereka masuk calon imam 1 tahun atau 2 tahun lagi. Baru tahdis pastor. Itu berarti berapa tahun mereka jadi pastor? Berapa? 10 tahun ya. 10 tahun baru pastor. Kalau kalian nanti berapa tahun? Tamat dari STT ini 4 tahun, setahun profesi, 5 tahun, baru langsung diterima, praktik 2 tahun, 7 tahun sudah pendeta. Atau ada yang tidak diterima langsung, ada yang magang, ada yang udah taser, lalu dia diterima pada usia setelah menganggur, atau bukan menganggur, magang setahun misalnya, baru praktik 2 tahun, 3 tahun, mungkin 9 tahun. Baru pendeta. Tetapi kita tidak kuat dalam filsafat. Orang yang pandai berfilsafat, orang yang senang berfilsafat, biasanya bahasanya tidak banyak. Dia punya bahasa-bahasa filsafat. Sekali dia ngomong, maknanya banyak. Tapi kita mahasiswa teologi ini atau pendeta banyak ngomong, tapi maknanya nggak ada. Cerita, asal bunyi. Karena orang-orang filsafat tidak mau. Dia sedikit bicara, tapi punya makna beribu bahasa. Itu orang filsafat. Orang filsuf itu kan sedikit berbicara. Aristoteles itu tidak banyak bicara. Dia hanya duduk, merenung, dia nulis, ngomong sedikit. Kita ngomong banyak, nulis sedikit. Disuruh nulis nggak berani, nggak mampu. Tapi ngomong banyak. Kita itu kan biasanya memang begitu. Kalau banyak pandai dia ngomong, menulis itu jarang. Sebaliknya orang yang pandai nulis biasanya ngomong agak jarang, agak terbata-bata. Gitu ya. Jadi belajarlah filsafat supaya nanti kalian bisa menjadi orang yang lebih baik ya. Dan tidak mengeluarkan kata-kata yang sembarangan. Nah itu. Lalu selama 1 semester ini ke depan kita akan mengikuti perkuliahan dengan melaksanakan tugas-tugas. Yang pertama nanti ada laporan baca. Yang kedua tugas kelompok. Yang ketiga nanti akan ada tes. Yang keempat ada urus. Laporan baca nanti saya akan kasih. Baca untuk melatih kalian secara personal menjadi seorang yang pandai membahasakan bahasa buku dengan bahasa tersendiri. Jadi jangan baca lagi nanti apa yang kamu tulis. Kemarin kan sudah saya katakan begitu ya. Mungkin karena kalian masih beralih dari SMP, SMA ke kuliah, nggak bisa. Tapi ini sudah 2 kali kita bertemu. Nanti bahasakanlah dengan bahasamu sendiri. Jangan lagi pindahkan paper itu ke kertas. Saya tidak mau, tapi bahasakanlah dengan bahasamu yang kau mengerti. Sama seperti sekarang, kalau saya suruh kalian cerita sambung, pasti cepat. Pada itu, ditembak semua. Mungkin kalian tidak dihenti, panjang kali terlalu. Karena kalian sudah paham, sudah tahu cerita Ferdi Sambo. Tapi bagi orang yang tidak pernah nonton berita, apa itu Ferdi Sambo? Apa itu? Apa itu? Nggak ngerti dia. Karena ada yang mau dikeluarkan dari perbendaharanya. Jadi membaca itu begitu. Jadi kalian membahasakanlah bahasa yang Anda mengerti tentang bacaan. Di depan kelas ya, nanti akan ada diskusi.
Tugas kelompok juga begitu. Yang semester yang baru saya tahu ya kalian tidak semua kerja kelompok. Maka ada nilainya beda-beda lah. Nah ini harus kerja kelompok, berarti kelompok bekerja. Kumpul, bahas, lihat sisi lain, kerjakan dengan cara-cara yang baik. Ya, tugas kelompok. Baru UTS. Nanti UAS, sejak sekarang kalian sudah bisa cari makalah-makalah yang berkaitan dengan UAS. Ujian akhir semester kalian buat makalah tentang filsafat timur. Boleh kalian gali dari daerah ini, ya, China, India, Arab, Jepang, India, Indonesia, banyak. Nanti cari atau dari filsafat kalian lokal, filsafat Karo, Dairi, Angkola, Toba, atau filsafat Bali, filsafat Toraja, Papua, terserah. Tulislah, filsafat. Artinya, kalian sudah bisa kerjakan, membaca-baca buku, mencari. Jangan nanti 3 hari sebelum dikumpul, lalu kalian mencari buku. Lambatlah. Jadi sembari kita belajar, kalian sudah membaca-baca buku, apa yang menjadi makalah akhir kalian tentang filsafat ini. Lalu penilaian kita sama seperti kemarin. Yang pertama itu kehadiran. Kalau hari dia sudah 20%. Artinya dia sudah dapat nilai 20. Kalau kalian hamil di sini sudah dapat 20. Tidak boros. Tidak menggunakan. Ada memang kita diberi 4 kali absen. Habis itu kalau lewat 5 tidak dapat nilai lagi. Diblok masih 4 kali. Tapi kan kalau kalian 4 kali tidak hadir, itu kan berarti kurang. Ini cuma 20, jadi misalnya 6. Nah, kemudian yang kedua, nilai tugas baik laporan baca dan tugas kelompok ini 25%. Kalau kalian bagus, itu berarti kalian sudah pegang 25. Sampai tugas kalian jumlahkan 45, kan? Itu kalian sudah dapat nilai C. Atau nilai D. Ini bagus. Baru yang ketiga, masuklah UTS. Ini 25%. Artinya kalian sudah meraih 25 angka 25. Kalau yang terakhir UAS, itu berarti kalian 20% mendapatkan nilai 20. Itu enggak sudah 100. Kalau dapat nilai 100 itu sudah hapus. Maka sejak awal kalian harus pertahankan nilai ini dalam diri kalian. Harus hadir 100%. Kehadiran ini bukan dibagi perilaku dan fisik. Hadir. Bisa saja kalian 100% hadir, tapi perilaku kalian tidak bagus. Semester yang lalu ada yang sebenarnya saya kasih nilai E sih. Tapi saya kasih yang milik orang tua. Masih semester 3 langsung itu cara perilaku di kelas. Kalian ingat itu kan? Yang dikatakannya saya dosen apa itu? Setan. Sebenarnya dia sudah datang ke ruangan saya. Tapi akhirnya hati ini berbicara lagi. Tapi kalau kali ini, karena ini sudah kali kedua kita bertemu, jangan coba-coba. Satu kali tersakiti hati ini masih cuma apa. Tapi nggak mungkin 3 kali sudah lama kalian. Tidak jumpa dari kita. Tapi jangan coba-coba. Ya, yang saya kasih dia mungkin tidak tapi pas-pasan. Tidak perlu mengubah. Tapi kalau kalian misalnya tetap seperti ini, tidak mau mengerjakan tugas dengan baik, apa itu? UTS pun tidak bagus, dapat hanya UAS tidak dapat mengerjakan tugas jumlah itu berapa? 70? Ini apa? Kalian dapat nilai kecil. Maka nilaimu bukan saya yang membuat. Kamu ini. Mau nilai A, baguslah kerjakan orang baca. Mau nilai A, tulis.
Mau nilai A, putus. Mau nilai A, puas. Maka kamu dapat A plus. Tapi kalau mencoba-coba tidak bekerja dengan baik, asal-asalan, maka jangan bermimpi dapat nilai A. Gitu loh. Ya. Kita ini saling belajar. Saya bukan ahli filsafat. Saya bukan filsuf. Saya adalah dosen yang belajar bersama dengan kalian. Ya. Jangan kalian anggap saya ini seorang filsuf, kawakan. Enggak. Saya pun sedang belajar filsafat. Jadi kita ikutilah aturan, irama dari diskusi kita supaya semua berjalan dengan baik. Begitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ada? Ya. Nanti akan saya kirim. Itu bagus. Ya. Mengenai kehadiran batas tidak hadirnya berapa? 4. Lebih dari 4, maksudnya dia 5, semua gugur ini. Ya. Kalau dia misalnya tugas-tugasnya bagus, 5. UTS-nya bagus. UAS-nya bagus. Tapi dia absen 5 kali. Semua ini gugur. Gugur. Ada nilai A. Dapat nilai E. Jadi jangan anggap nanti saya sakit, saya izin, saya alfa. Enggak, sakit, alfa, izin. Apalagi, pokoknya lebih dari 4, jadi E. Gitu ya. Kalau misalnya saya duduk 6 sampai 1 minggu, lebih gagal. Itu, tak ada ampun. Maka jaga kesehatanmu. Jangan begadang. Jangan merusak tubuhmu. Sudah dikasih cantik dan ganteng, laki masukkan asap ke perutnya, ke paru-parunya. Bayangkan bagaimana bapaknya di sana. Bayangkan, tapi dia enak aja. Saya bukan benci dengan orang yang merokok. Belum saatnya Anda merokok. Itu saja. Anda masih diberi makan oleh orang tua. Belanjakanlah uang itu kepada keperluan, kepada sabun, sampo, itu kebutuhan alat tulis. Kesana aja. Atau beli buah, makan buah. Jangan buang meracuni tubuh. Tidak ada gunanya. Ya, bagian merokok ini, saya tidak mengatakan kalian harus berhenti merokok. Silakan aja, tapi tanggung risiko sendiri. Kalau nanti 6 sampai 5 kali, 5 hari, jangan nangis-nangis, tidak bisa. Langsung gagal gitu. Kemarin siapa? Teman kalian, ada satu yang sering mimisan. Iya kan? Gagal. Gagal kan? Gagal. Gitu loh. Saya kasih gagal. Dia nggak bisa. Karena aturannya bukan aku yang membuat. Karena itu sudah dari sistem. Aturan dia misalnya datang ke orang tuanya opungnya nggak bisa. Makanya hargai dirimu. Jaga kesehatanmu. Gitu. Pak, aku kan operasi lebih dari 5 hari. Ya, tahankanlah tahun depan lagi kan. Nah, karena kita nggak bisa kompromi di situ. Gitu ya. Harap dimengerti gitu ya. Karena masih biasa sama dari sini ke sini. Nggak perlu gokar ke sini ya. Dari kamar ke sini panggil Gojek kan nggak perlu. Masih bisa jalan kaki kan. Adam Skar kan baik. Waktu zaman Adam kan belum ada sepeda motor, kan masih jalan kaki. Ini Adam Skar. Bawa lah payung kalau hujan. Kalau udara kencang, bawalah pakaian yang menutupi wajah. Pakai apa kalian? Kerudung. Ya. Pokoknya jangan ada halangan.
tidak hadir. Gitu ya. Usahakanlah 100%. 20 angka kalian dari itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Nah, sama seperti yang kemarin, kalau tugas, kalau kurang baca, ini 1 hari sebelum ya. 1 hari. Sebelum hari. Nah, kalau ini 1 minggu. Sebelum hari. Batas waktunya pukul 18.00. Kalau dari sini bisa juga diterima, tapi nilainya kurang. Itu ada catatan saya juga. Bagus pun dia di kelas menjelaskan, tapi dikasihnya sampai jam 9 malam, kurang nilainya. Sayang. Kalau kalian sudah capek mengerjakan. Lebih baik kirim sebelum supaya kalian bisa dapat nilai bagus. Lalu kau latih di kamarmu nanti bisa ketinggian ke depan. Nanti kalian saya suruh tidak duduk. Kalian seperti saya seperti mulai. Saudara sama dia jadi nanti di rubrik penilaian ada. Nanti saya kasih kalian rubrik penilaian. Apa-apa saja yang dinilai. Sehingga kalian tidak asal mengerjakan, tapi bisa menyampaikan ide-ide pikiran kalian yang berdasar dari laporan baca. Jangan tafsir ya, jangan tafsir nanti kalian baca itu. Padahal misalnya menurut Kuncoronya buku itu, kalau menurut kalian bilang, menurut Harun Hasim juga, jangan, nggak perlu. Menurut si Kuncoro itu aja, jangan sampai si Harun Hadiwijono atau menurut Gerik Singgi atau menurut si Harun, usah. Menurut si Harun itu aja. Kalau judulnya dari si Harun atau dari si Moliloto misalnya, itu aja sebutkan. Gitu ya. Apa lagi pertanyaan? Ya, silakan. Apakah ada batas minimal? Untuk laporan baca ada maksimal 5 halaman. Banyak 5 halaman seperti yang kemarin. Ini maksimal 20 halaman. Paper itu kan 20 halaman. Jangan sampai 25, 30. Deskripsi nanti. 20 halaman. Cara untuk makalah juga saya kirimkan kemarin ya. Jangan hanya pendahuluan, isi. Baru kesimpulan, jangan. Mulailah melatih diri membuat sebuah artikel. Atau sebuah makalah yang bagus. Nanti kan akan menyusun saya kira lagi. Bentuknya. Yang harus kemudian dalam membuat tugas kelompok. Oke, ada lagi. Oke, nama file seperti yang kemarin. Kalau untuk laporan baca, dia hanya buat 2C underscore baru laporan baca underscore nomor absen nama. Itu untuk laporan baca. Untuk kelompok underscore ini 2C. Judul apa itu? Judul kelompok. Nanti baru kalau perbaikan 2C judul di sini baru perbaikan. Ya, nama file. Jadi jangan salah nama file. Itu pekerjaan anak kecil itu kan. Tapi sampai 1 semester nanti nggak tamat itu kan bahaya juga. Ada lagi? Ya. Nanti setelah ini kita akan bagi. Nanti hitung 1 sampai 6, ulangi lagi 1 sampai 6 itu untuk tugas kelompok. Tapi kalau untuk laporan baca alfabetikal dari absen bagi 6 nanti. Kita finalkan dulu absen ini, nanti baru dari sinilah kita akan bagi dengan alfabetikal. Oke, ada lagi? Jelas semua? Any question? No question. Oke.
grup WA. Jangan di japri ya. Nanti kalau di japri banyak kali, japri jadi masuk ke bawah, masuk ke grup WA. Supaya yang lain juga baca. Nanti kalau seseorang menjelaskan, kalian mesti bertanya. Orang yang bertanya itu dapat nilai. Tapi orang yang diam dari awal sampai akhir, normatif nilainya. Nggak ada tambahan. Ada lagi? Oke, terakhir nanti setiap membuka dan menutup, komite membagi tugas. Berdoa, bernyanyi dulu. Dari Kidung Jemaat, kita pendenden, haleluya, pende, MKB, gitu ya. Jangan ambil dari lagu-lagu orang lain, harismatik. Karena kita bukan sekolah tinggi harismatik. Kita sekolah tinggi teologi, Aktisakda, yang dikelola oleh 8 gereja. Ya, dari situ aja. Karena nanti dia dari kitab pendenden, screenshot, masukkan ke grup supaya kita sama-sama nyanyi. Minimal saya tahu lagu kitab pendenden 1 kan. Haleluya 1 kan. Selama saya nanti di sini beberapa tahun kan banyak lagu-lagu yang saya tahu. Sampai di surga nanti, oh cuma dulu kan. Karena di surga nanti kan kerja kita menyanyi kan. Enggak ada lagi belajar teologi. Hanya menyanyi aja kerja. Makanya sekarang biasakan menyanyi. Nyanyi di kamar mandi, nyanyi di tempat tidur, nyanyi terus. Kalau saya biasakan. Di mobil saya buat musik nyanyi. Tidur pun sambil tidur lagu-lagu rohani. Minimal saya tidak bernyanyi, roh saya menyanyi dengan dia. Kalau datang hantu mau mengganggu, ada nyanyian rohani ya begitu. Kan itu. Makanya sering di sini kesurupan kan. Kalian sering nggak nyanyi kan ya? Coba nyanyi nanti, jalan-jalan kali malam-malam, nggak ada yang datang. Paling-paling bulu-bulu kalian naik. Ada yang berani malam-malam jalan di sini? Ada. Kalau berduaan bisa berani. Kalau berduaan. Tapi kalau sendiri ngapain? Ngapain kau ke sana sendiri? Tapi kalau berdua, kilim-kilim aja. Kurang panjang jalan ini bang ya. Ayolah keluar katanya. Kesana. Ini berdiri balik ke Remina, balik lagi sini. Kurang panjang jalan ini. Tapi kalau terjadi perkelahian, wah kurang cepat pulang kan. Oke, ada lagi. Sudah jelas semua? Oke, baik. Sampai di sinilah perkuliahan kita. Silakan siapa yang mau bernyanyi. Kelompok. Silakan hitung 1 sampai 6 baru balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti komite angkat tangannya. Siapa nomor 1 baru dicatat komite, baru dikirim ke saya. Jangan hitungnya gini. 1, 2, satu kelompok dengan kawan. Aduh, matanya gini. Satu kelompok dengan siapa? 3, 4, 5. Sekarang lihat nih, satu kelompok aku dengan dia. Terimalah, terima aja lah. Ini proses pendidikan bersama. Jangan pilih-pilih kelompok yang satu warna, satu apa, satu. Jangan berbeda-beda warna itu enak. Ya, jangan kenapa itu temanku itu. Nanti pulang dari sini mau gosip nih. Ngapain aku di situ? Tuannya aku di sini. Disalahkannya lagi kursi. Jangan salahkan kursi, nggak ada gunanya. Ini proses belajar. Oke, silakan diangkat tangan yang 1 supaya dicatat. Silakan dicatat. Siapa komti? Silakan.
Sudah kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Sudah dicatat. Kelompok 3. Ya, kelompok 4. Kelompok 5. Nah, kelompok 6 sudah. Kelompok 7. Kelompok 6. Sudah. Oke, silakanlah siapa yang mau menutup dengan nyanyi dan doa. Silakan. Enggak. Laporan baca dari absen. Ya. Sampai kita fix berapa ini, karena kan masih ada yang belum terdaftar namanya kan. Sampai nanti fix baru kita bagi. Karena minggu depan belum masuk laporan baca, saya masih ceramah. Ya, oke, silakan. Mari kita bernyanyi Tuhan kau gembalakan. 2, 3, ya. Tuhan kau gembalakan. Tuntunkan doamu. Biar kami menikmati nikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin dirimu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin dirimu. Intinya kami mengucap syukur kehadiran Bapa atas lawatan penyertaan Tuhan. Kami sudah menyelesaikan studi kita. Kami sudah siap belajar mengenai filsafat timur, pembagian kelompok beserta tugas-tugas. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap langkah pembelajaran kami di SPK Sabda, berkati juga dosen yang membimbing kami selama belajar agar dosen kami dapat sabar mengajari kami. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.